Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya. Kita bahas konsep dasar supply and demand. Ya, karena ini sangat penting guys di dunia forex. Materi SND ini nanti kita akan pakai ya untuk meletakkan titik entry guys. Jadi selama yang saya pelajari ini ternyata area SND itu sangat penting ya. Bisa kita jadikan titik entry, bisa kita jadikan SL, bisa kita jadikan TP ya sebagai acuan gitu loh. Ya. Oke, langsung aja ya. Nah, supply itu apa? Supply itu rentang harga di mana lebih banyak seller ya yang bersedia menjual dibanding pembeli pada level harga tertentu. Kalau demand kebalikannya, lebih banyak pembeli ya, istilahnya lebih banyak permintaan gitu loh. Nah, hukum pergerakan pasar itu berdasarkan konteks SND, terjadinya pergerakan harga yang naik atau turun ini disebabkan adanya ketidakseimbangan atau pergeseran hubungan antara supply and demand. Nah, apakah kita harus menghafalkan ini? Nggak perlu ya guys ya. Nggak perlu dihafalin ya. Ya ini hanya pengantar saja. Yang penting kita tahu nanti secara visual itu bagaimana bentuknya ya. Oke. Nah ini guys, secara visual itu seperti ini. Ada rally, ada drop, ada base. Rally itu harga yang semakin naik ya, dimana demandnya itu lebih besar. Analoginya misalkan suatu barang ya, apa ya, minyak misalkan. Nah, minyak di pasaran itu langka, tapi permintaan itu banyak ya. Ibu-ibu banyak permintaan tentang minyak gitu loh. Nah, berhubung stoknya itu sedikit banget, maka harganya menjadi naik guys, harga minyak itu. Ya ini hukum ekonomi lah ya, seperti itu. Nah, terus selain rally ada drop ya. Drop itu harganya turun ya. Kalau kita analogikan di dunia perdagangan itu bahwa ya stoknya itu banyak tapi permintaannya nggak ada, maka harganya nanti akan semakin rendah gitu loh ya. Oke, lalu base itu demand sama dengan supply, artinya ya seimbang, terjadi keseimbangan harga kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas supply zone guys ya. Supply zone ini ada dua. Yang pertama itu rally base drop, lalu yang kedua drop base drop. Ya, coba perhatikan ya. Jadi, ketika harga naik lalu mencapai keseimbangan harga, ya. Nah, di sini kita sebut base, guys. Nah, di sini adalah area supply. Ya. Lalu ketika harga turun, nah, berarti di sini itu ya terjadi pergeseran harga gitu. Dimana sebelumnya sideways ya, jadi harga belum apa istilahnya belum menentukan ya mau kemana. Ternyata area base ini di break gitu, jadi drop dia harganya. Lalu yang kedua itu ada drop base drop. Sering ya kita dengar seperti itu ya. Ketika harga turun, istirahat sejenak menjadi base ya, lalu harga turun lagi. Nah, ini termasuk juga area supply. Nah, sebelum kita lanjutkan guys, area SND ini perbedaannya dengan SNR itu, ini versi saya ya. Kalau SND itu berupa area guys, ya, berupa area. Kalau support dan resisten itu level harga. Dalam artian gini, misalkan ya, contoh seperti ini, yang di gambar pertama ini ya, rally base drop ya. Nah, ini naik terus turun. Misalkan ini secara line chart itu, nah, membentuk seperti huruf A gitu loh. Nah, ini adalah
supportnya gitu. Nah, ini adalah batas levelnya. Kalau misalkan di MT4 ya, di sini kan ada harga ya. Nah, di level harga sekian itu yaitu resistennya gitu loh guys. Ya, SNR-nya. Nah, kalau supply-nya, supply itu berupa area guys. Nah, oke, di next video nanti kita itu ya latihan marking ya. Marking zona SND itu bagaimana? Karena setiap orang berbeda-beda ya. Ini bukan masalah benar atau tidaknya dalam hal marking zone ya. Tapi di next video itu cara saya dalam marking zona demand dan supply itu bagaimana ya. Oke, kita lanjut dulu ya guys ya. Ini supply zone, lalu yang demand zone. Nah, ada drop base rally guys. Drop base rally. Ya, lalu ada lagi rally base rally. Ini zona area demand. Yang ini base-nya ini rally base rally, ini adalah demand-nya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ingat ya, ada supply zone, ada demand zone ya. Nah, ini nggak perlu dihafal kok guys. Nanti pasti bisa sendiri gitu loh. Jika kita sering melihat chart, nanti pasti akan terbiasa ya. Nah, di materi SND ini ada bab mengenai fresh zone guys ya. Jadi apa itu fresh zone? Adalah area supply atau demand yang belum pernah disentuh oleh harga guys. Baik itu disentuh oleh body candle atau sumbunya. Nah, contoh di gambar ini ya. Harga mengalami penurunan. Ya. Di sini kan ada base ya guys ya. Nah, ini area supply. Lalu ini ada drop, base drop. Nah, ini juga area supply guys. Terus di sini terbentuk base lagi. Ya. Nah, ketika dia turun, lalu dia mau naik ya harga ini. Tapi ini masih turun gitu loh. Harga ini, area ini, supply ini belum tersentuh. Lah ini masih fresh guys. Gitu. Lalu efeknya apa bang kalau area itu masih fresh? Nah, efeknya itu keseringan di market nanti itu guys akan terjadi pantulan dulu. Ya. Tapi memang nggak semua yang fresh zone ini langsung terpantul gini, enggak gitu. Cuman itu lebih kuat biasanya. Memang ada yang fresh zone ini langsung di break kayak gini, ya ada gitu. Cuman kebanyakan guys, sepenglihatan saya ya di market itu yang fresh zone itu enak gitu loh kalau kita menemukan zona yang masih fresh. Jadi keseringan kalau yang masih fresh itu dia terpantul dulu biasanya ya. Oke. Lalu ada yang non fresh. Nah, gini guys. Contoh yang non fresh itu kayak gini. Misalkan ini turun ya. Kemudian dia naik. Nah, drop, base, rally. Nah, ini kan zona demand ya. Ini naik sini. Nah, ini kan masih fresh. Nah, ketika dia turun, tersentuh guys, kemudian dia naik lagi, ya, artinya zona demand ini sudah nggak fresh guys. Kedepannya ini nanti sudah nggak fresh, karena sudah pernah disentuh, gitu loh. Ya, ini yang nyentuh, walaupun sumbu gini, ya sudah, ini sudah pernah masuk gitu loh. Jadi, ini naik lagi. Ketika dia masuk ke zona fresh, dia dipantulkan. Ya, kemudian dia naik, ini ngebreak ya, ngebreak resisten ini masih ada indikasi, terus dia turun lagi, drop, base rally. Nah, di sini ada base lagi guys. Nah, di sini itu ada demand lagi. Ketika dia naik, turun, disentuh, dipantulkan lagi guys. Nah, ini sudah menjadi non fresh zone. Jadi kedepannya sudah nggak fresh. Terus ini naik ya. Sebelumnya ini kan ada rally, base, drop. Nah, di sini kan area supply guys. Ketika ini tersentuh, nah ini sudah menjadi area yang non fresh gitu. Jadi ini nanti kedepannya area range harga sekian ya,
di sini kan ada harga ya guys ya, di sebelah kanan ini range harga sekian itu sudah nggak fresh. Nah ini turun. Nah berhubung di sini tadi sudah nggak fresh, ada kemungkinan besar ditembus guys. Terus yang di sini tadi guys, yang pertama tadi ini kan sudah nggak fresh ya guys ya, tapi ini masih dipantulkan. Nah ini biasanya guys di area ini ya, di area demand ini itu ada satu level support guys yang kuat ya. Jadi kalau menurut saya ya, versi saya, artinya di sini itu bukan dipantulkan oleh area demand, bukan, tapi karena ada support gitu loh, ada level harga yang kuat ya untuk mencegah harga drop. Nah itu level SNR yang menahannya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini guys ya, swap zone, zona pertukaran. Nah, ini sama seperti SNR ya. Kalau di SNR kan kita sering kenal dengan SBR, misalkan seperti itu ya. Lalu RBS. Nah, ini kan area bounce. Support kedepannya bisa menjadi resisten. Dan sebaliknya, resisten become support. Nah, ini sama konsepnya kayak SNR ya guys ya. Contoh ini. Ini yang demand menjadi supply ya. Harga turun, drop, base, rally ya. Kemudian dia turun nih, break ya. Nah, area demand di sini tadi kan sudah nggak fresh ya guys ya, karena sudah disentuh ini. Nah, dia di break. Ini sebelumnya area demand. Nah, ketika dia turun terus naik. Ini. Nah, ini direspon kan. Nah, ini turun. Nah ini sudah menjadi area supply guys ke depannya gitu. Nah sebelumnya itu kalau di SNR kan support become resistant. Nah kalau ini ya area demand ya, area demand ini sekarang menjadi area supply. Kayak gitu guys. Ya, jadi sama aja konsepnya. Lalu kalau supply menjadi demand, harga naik, ada rally, base drop, kemudian dia naik ya, tembus ya, kemudian dia turun lagi, sampai level sini tadi, sampai area sini tadi dia naik. Nah sebelumnya menjadi area supply yang seharusnya dia turun, tapi sekarang karena sudah di break, lalu dia turun lagi sampai area sini lagi, dia dipantulkan ke atas. Sekarang menjadi area demand ke depannya. Nah seperti itu guys ya. Jadi ya perbedaannya hanya level sama area saja. Kalau SNR ya, itu menurut saya itu sebuah level ya, sebuah level harga ya, harga keberapa gitu loh. Nah kalau SND ya, supply and demand, itu sebuah area, sebuah zona, sebuah area ya, atau zone. Jadi itu rentang harga guys ya, ada rentang harganya. Lanjut ya. Nah ini guys, rules entry ketika kita menggunakan supply and demand ya. Sell ketika berada di area supply, buy ketika berada di area demand. Jangan lupa look to the left ya. Misalkan ya, harga sedang bergerak di sini ya, harga sedang bergerak di sini, market yang sebelah kanan ini belum terjadi ya. Nah ketika naik ini tuh area supply, bukan area demand loh guys. Jangan sampai keliru ya, kayak gitu. Ini bukan area demand. Memang sih hanya istilah aja gitu loh. Tapi menurut saya pengertian ini supply atau demand, ya itu harus benar dulu guys gitu, agar kita nggak salah action. Nah, ini level supply, area supply bukan area demand. Kalau kita sedang berada di harga sini ya, di candle ini misalkan, sebelah kanan belum terjadi. Nah, area ini area supply guys, bukan area demand. Ketika ini nanti dijebol kayak gini, lalu harga turun, nah candle sedang berada di sini nih, yang sebelah kanan market belum terjadi. Nah, area sini adalah area yang berpotensi menjadi demand gitu loh. Nah seperti ini. Nah ini menjadi area demand gitu.
Jadi nanti jangan sampai kebalik-kebalik ya. Nah, ini ada sebuah contoh ya guys ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh sederhana aja ya. Jadi harga naik ya, lalu turun, naik, turun lagi. Nah, ketika turun lagi ini kita look to the left guys. Nah, di sini ada area demand ya. Area demand dia nyampe di sini, kita bisa open buy guys di sini. Ya. Kita bisa open buy di sini. Karena area demand itu memang area untuk buy gitu. Ya. Tapi kita bisa letakkan SL di sini. Andaikan guys, andaikan SL ini tertembus, ya sudah, berarti analisa kita gagal. Kalau kita entry-nya tanpa konfirmasi ya guys ya. Nah, yang dengan konfirmasi itu yang bagaimana maksudnya Bang? Nah, contoh gini. Harga sudah sampai di area ini. Ya, di area ini. Tapi kita belum entry guys. Menunggu konfirmasi. Contoh, ini lahir candle bullish. Nah, bullishnya ini engulfing ya. Nah, ini adalah konfirmasi. Baru kita OP buy. Buy-nya di sini. Nah, itu boleh. Itu akan semakin kuat. Tapi kalau pengalaman kita nanti trading terbiasa, kita bisa entry guys tanpa perlu konfirmasi. Akan tetapi kita juga harus tentukan SL-nya ya. Supaya apa? Supaya kalau misalkan SL ini di break, artinya area demand ini sudah nggak berlaku gitu loh. Jangan ditahan, harus segera cut loss kayak gitu. Nah, ini kemudian naik lagi seperti itu guys. Nah, ini ada area-area supply, tembus. Nah, gitu. Nah, di sini guys, di area supply ini ternyata di reject kuat. Seret. Nah, ini saya contoh sederhana aja ya, menggunakan Fibonacci. Nah, ketika level sini sama sini kita hubungkan ya, dari 0 sampai 100, maka area retracement-nya antara 61,8, 50 sampai 38,2 ini. 3 ini adalah golden zone-nya untuk retracement area. Nah, di sini kita bisa OP buy lagi guys. Gitu. Nah, di sini saya kasih keterangan buy kembali ya. Nah, targetnya akan bisa membuat higher high kayak gitu ya. Jadi kalau kita melihat market seperti ini, resiko kita sekian ya, tapi reward kita bisa besar. Nah, salah satu pemanfaatan kalau kita memahami SND itu, nanti risk rewardnya akan bagus guys, karena kita bisa meletakkan titik entry yang tepat ya. Oke. Nah, lalu gini, ingat ya guys ya, bahwa setiap entry itu harus berdasarkan analisa. Tahu fungsi SND, supply itu untuk area sell, demand itu untuk area buy. Tapi kalau belum bisa analisa, maka ya sia-sia guys. Ya, jadi harus analisa, harus belajar analisa. Ya, analisanya bagaimana Bang? Nah, analisanya yaitu mulai pahami dulu konsep dasar reversal. Nah, 2, konsep dasar continuation. 3, konsep dasar market structure. Dan yang keempat, SND ini. Saya yakin teman-teman pelajari 4 konsep ini, teman-teman akan tahu benang merahnya. Jadi teman-teman yang di grup itu sudah saya dalam tanda kutip ya paksa untuk latihan terus guys. Setiap hari mengirim screenshot latihannya gitu loh. Jadi kalau kita belajar ya, misalkan di konten seperti ini, video seperti ini, kalau nggak praktek langsung, latihan langsung, ya percuma guys gitu. Makanya teman-teman CTC yang di grup itu ya saya dorong terus untuk kirim screenshot latihan guys. Ya, harus latihan. Kalau mau menjadi trader, ya action, ya latihan. Nggak bisa hanya dengan nonton video saja, nggak bisa guys. Jadi perbanyak latihan analisa, itu yang penting
Jika teman-teman mau jadi seorang trader, langsung action, latihan. Nah, intinya itu harus latihan, guys. Kenapa? Karena supaya kita mendapatkan experience-nya, pengalamannya, pengalaman entry-nya, pengalaman menentukan SL dan TP-nya, pengalaman ketika harga menyentuh SL kita, harga menyentuh TP kita, itu dapat experience yang banyak. Jadi harus banyak-banyak latihan, guys. Ya. Oke, nanti PDF ini saya taruh di grup ya, guys ya. Jadi teman-teman CTC bisa download dan bisa pelajari ya, guys ya. Bersama dengan PDF yang lain ya, yang konsep dasar itu. Oke, untuk di next video kita belajar marking zone-nya, cara marking area SND-nya. Nah, nanti saya tunjukkan cara saya ya dalam marking zone. Kayak gitu ya, guys ya. Oke, cukup sekian dulu, guys, konsep dasar supply and demand ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Jangan dibuat itu ya ribet pengertian SND ini. Ya memang hanya ini aja, tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya di MT4-nya gitu aja. Aplikasi di marketnya itu bagaimana ya. Nah, video-video saya sebelumnya yang ada entry posisi itu, nah itu saya menggunakan SND, guys. Ya, di situ teman-teman bisa lihat ulang, bisa pelajari. Nanti teman-teman pasti tahu, oh kayak gitu toh ternyata penggunaan SND-nya. Kayak gitu, guys, ya. Oke, sekian dulu, guys. Terima kasih atas waktunya. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.